perkenalkan, nama saya Rian Sukmawan. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan tentang hikayat Kalilah dan Dimnah yang berjudul Hikayat Singa dengan Lembu. Jadi hikayat ini adalah karangan Baidaba. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai membacakan hikayat Singa dengan Lembu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan hikayat tersebut. Jadi hikayat adalah cerita lama yang di dalamnya atau di isinya itu terdapat unsur-unsur pendidikan. Nah, itu tadi yang disebut dengan hikayat. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan membacakan hikayat tersebut. Jadi nanti tujuan kita membaca hikayat ini, kita akan mengetahui apa isi dari hikayat tersebut dan mengambil amanat-amanat yang bisa kita gunakan, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama membaca tentang hikayat Singa dengan Lembu. Baik, hikayat Singa dengan Lembu. Titah Maharaja Dabasin kepada Baidaba. Cobalah guru menceritakan kepada kita perumpamaan dua orang sahabat yang berkasih-kasihan, yang karena perbuatannya seorang tukang petenah yang dusta menjadi pedustalah persahabatannya dan bermusuh-musuhlah kesudahannya. Ampun tuanku, sembah Baidaba, jika dua orang yang setia bersahabat diketahui oleh tukang petenah yang dusta, tak dapat tidak putuslah persahabatannya itu, dan bermusuh-musuhanlah keduanya. Tak ubahnya dengan hikayat Singa dan Lembu yang akan Patik hikayatkan ini. Adalah negeri Dastawat, seorang bapa yang telah tua mempunyai anak laki-laki 3 orang. Ketika anak itu tiada lain kerjaannya sehari-hari melainkan menghabiskan harta ayahnya pada jalan yang tidak berfaedah semata-mata. Suatu hari bernasihatlah seorang tua kepada anak-anaknya itu. Hai anakku, katanya, manusia mencari 3 perkara dalam mempergunakan 4 perkara jadi perkakas. 3 yang dicarinya itu ialah rizki yang murah, derajat yang mulia, dan perbekalan untuk akhirat. Dan 4 yang diperkakas untuk pencariannya ialah pandai mencari harta, pandai memeliharanya, pandai menjalankannya, dan pandai membelanjakannya di tempat yang berfaedah. Umpama menolong kaum kerabat, melapangi sanak saudara. Barang siapa yang menyanyiakan salah satu daripada 4 perkara itu, tiadalah maksudnya akan tercapai selama-lamanya. Orang-orang tiada pandai mencari, tentu tiada akan berharta. Pandai mencari tetapi tidak pandai menyimpan, tentu hartanya itu segera habis dan jadilah fakir. Pandai pula menyimpan tetapi tidak pandai membelanjakannya, tentu akan habis juga hartanya. Sekalipun dengan bersedikit-sedikit celaka mata, sekalipun yang diambil hanyalah abunya. Sekalipun bersedikit-dikit celak mata, sekalipun yang diambil hanya abunya, lama-kelamaan habis juga. Pandai menjalankan tetapi tidak pandai membelanjakan pada barang yang berguna dan perlu, samalah keadaannya dengan orang fakir yang tiada berharta. Janganlah disangka bahwa harta yang tiada dibelanja-belanjakan akan kekal terpelihara selama-lamanya. Banyak jalan di luar kuasa manusia mengelakkannya yang akan memutuskan harta itu. Air yang tergendang pada suatu tempat tiada diberi jalan tempat mengalir, tak dapat di tempat itu dipecahkannya dan air terbuang percuma. Mendengar nasihat orang tua itu, barulah ketiga anak tadi insaf, dan sejak itu berubahlah kelakuannya. Masing-masing mulai rajin berusaha mencari nafkah hidupnya, pandai hidup bersedikit-sedikit, dan gemar pula menyimpan untuk hari tua. Syahdan, suatu hari berangkatlah yang tertua dari ketiga anak itu menuju suatu negeri dan akan berniaga. Barang-barang perniagaannya diletakkan dalam sebuah pedati yang dihela 2 ekor lembu. Seekor lembu bernama Satrabah dan seekor lagi Bahdabah namanya.
Di tengah jalan, ketika melalui tempat berlumpur tanahnya, tersungkurlah Satrabah jatuh ke bumi, tiada dapat berdiri lagi. Setelah segala daya upaya dicobakan dan Satrabah tiada juga bangun, anak saudagar itu pun berjalan, ditinggalkan lembu itu di situ, dan disuruhnya seorang pejuangnya menunggui. Kalau sepeninggalannya dapat juga ia melepaskan diri. Setelah esok harinya, Satrabah tidak juga lepas dari lumpur. Orang gajian itu pun berjalan meninggalkan Satrabah, menyusul tuannya. Setelah bertemu, dikatakanlah kepada tuannya bahwa lembu itu telah mati. Ya Tuan hamba, katanya, kalau aja telah datang sekalipun bagaimanapun jua diikhtiarkan mengelakkannya, ya adalah ada faedahnya lagi. Seperti seorang yang berjalan dalam hutan diserang binatang buas, belum jauh jalannya, dikejarlah oleh seekor zib yang besar dan buas. Maka larilah ia menuju sebuah kampung yang nampak jauh olehnya. Setelah sampai dekat kampung itu, terhentilah ia karena jalannya dihalangi sebuah sungai yang tiada jembatan, dan ia tiada pandai berenang. Penduduk kampung dan datanglah orang menolong. Kalau tiada tentu matilah ia tenggelam. Kemudian nampak olehnya sebuah pondok jauh terpencil di ujung kampung. Ia pun pergi ke pondok itu hendak memperlindungkan diri. Tetapi ketika yang baru mereka rampas dan mereka hendak dibunuhnya, melihat itu gemetarlah sekujur badannya, dan larilah ia dari sana. Dekat dinding kampung itu duduklah ia bersandar hendak melepaskan lelah. Tetapi karena ajalnya telah sampai, tiba-tiba dinding itu pun roboh dan matilah ia tertimbun di sana jua. Demikianlah Tuan, suatu pun tiada daya manusia mengelakkan apa yang telah dijadikan atasnya, maka ajal pun akan tiba. Benar katamu itu, jawab anak saudagar, dan aku pun telah mendengar hikayatmu itu. Akan lembu setelah hilang payahnya, dapat ia melepaskan diri dari lumpur, dan pergilah ia ke tengah padang di seberang jalan itu. Padang itu ditumbuhi rumput subur, hijau dan tebal, dan ada pula mata air yang jernih mengalir di situ. Maka dilepaskanlah lapangnya, dipuaskanlah dahaganya, dan sejak itu hari itu hiduplah ia dengan senang. Suatu pun tidak ada yang disusahkannya lagi. Kian hari kian bertambah gemuklah jua badannya, dan makin bertambah kuat pula tulangnya. Pada suatu hari, dengan perasaan riang dan gembira yang menjalari segenap urat sarafnya, melengguhlah ia. Amat dasar bunyi suaranya. Syahdan, dekat tempat itu ada sebuah hutan yang lebat. Di dalamnya duduk raja singa memerintah. Adapun singa itu seumur hidupnya belum pernah melihat lembu ataupun mendengar suaranya. Oleh sebab itu, demi didengarnya lengguh Satrabah, timbullah takut dalam hatinya. Suara apakah garangan dasar itu sekali-kali tiada terbayang dalam pikirannya, bahwa suara itu hanyalah lembu pemakan rumput juga. Akan tetapi sungguh pun demikian, tiada takutnya dipeliharanya, karena ia tahu tak baik rakyatnya mengetahui rajanya dalam ketakutan, hanya tiada keluar lagi dari tempat kediamannya, hingga makanan pun dihantarkan oleh bulu balangnya. Jadi itulah tadi hikayat singa dengan lembu. Jadi ada beberapa amanat yang bisa kita ambil di sini. Ketika pepatah tua menceritakan tentang memelihara harta, yaitu ketika seorang memelihara harta harus pandai mencari, tetapi setelah pandai mencari harus pandai memelihara, dan setelah pandai memelihara harus juga pandai membelanjakan ke tempat-tempat yang berfaedah atau membeli barang-barang yang berfaedah. Jadi ketika kita telah mendapatkan harta, kita harus pandai pula menyimpannya. Setelah kita menyimpan, kita harus pandai juga untuk membelanjakannya. Itu tadi. Jadi setelah itu
Ada lagi amanannya, yaitu ketika Raja Singa ketakutan oleh seekor lembu yang bersuara. Nah, jadi ketika kita dihantu oleh rasa takut, kita jangan buru-buru takut. Jadi kita cari dulu masalahnya itu. Misalkan masalah dalam hal takut itu kita mendengarkan apa, kita buktikan dulu bahwa yang kita takutkan itu benar-benar membahayakan kita. Jadi kita jangan langsung terburu-buru untuk takut, tapi kita harus buktikan bahwasanya yang menakutkan itu tidak terlalu berbahaya bagi kita. Jadi itulah tadi hikayat Kalilah dan Dimnah karangan Maidapa yang berjudul Lembu, yang berjudul Hikayat Singa dengan Lembu. Jadi sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.